Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kita membuat rangkaian atau peralatan microcontroller atau peralatan downloader microcontroller atau perangkat pengontrol menggunakan microcontroller yang kita buat menggunakan chip Atmega 8535. Atmega 8535 yang dapat kita buat. Sebelumnya saya mohon izin kepada ibu bapak atau bapak-bapak di VEDC atau Widya Suara yang ada di VEDC Malang, karena materi ini saya ambil dari materi diklat kami di VEDC Malang tahun 2010. Jadi saya mohon izin kalau misalkan kami ingin membuat ini untuk kepentingan anak-anak didik di audio video pada mata pelajaran mikroprosesor dan mikrocontroller di SMK Negeri 2 Kupang. Jadi sebagai orang yang memiliki etika, saya mohon izin karena rangkaian ini adalah modul yang dibuat oleh VEDC Malang yang kebetulan kami beli beberapa set. Saya beli secara pribadi satu set. Kemudian saya juga atau sekolah juga membeli satu set untuk sampel pembelajaran pada anak-anak kami di SMK. Kemudian kalau memang kita mendapatkan komponen-komponen ini, kita akan mencoba memperbanyak atau menggandakan microcontroller ini dengan menggunakan atau untuk menambahkan keterampilan anak-anak. Demikian, jadi mohon kami diizinkan pada kesempatan ini saya akan membahas kepada anak-anak atau kita belajar bersama anak-anak di mana kami akan membuat modul ini. Jadi ini adalah microcontrollernya. Kemudian yang sekian banyak ini adalah rangkaian yang akan dikontrol. Jadi yang kami buat yang pertama ini dulu, ya, microcontrollernya atau modul microcontrollernya. Nah, di dalam perencanaan anak-anak juga sudah terbiasa dengan merencanakan PCB-nya, tapi acuannya adalah rangkaiannya, ya. Jadi ada skema, ada rangkaian microcontroller yang sangat sederhana sebenarnya, walaupun kelihatannya rumit sekali, ya, rumit sekali ini, karena ini IC microcontrollernya Atmega 8535. Kemudian ada satu lagi IC, ya, yaitu Max 232. Kemudian ada kristal di dalamnya, ada kristal. Ini kebetulan 4 mega yang tercantum di sini. Kemudian ada komponen-komponen seperti misalnya regulator LM7805, ya, LM7805 ini sebagai regulator atau stabilisator tegangan 5 volt yang dapat dipakai oleh rangkaian ini. Kemudian ada soket-soket, ya, konektor-konektor seperti ini, ada 1, 2, kemudian 3, ada 4 konektor dengan beberapa komponen yang sangat sederhana. Misalkan ada R-nya 1 kilo dengan kondensator 10 mikrofarad. Kemudian pada kristalnya atau pembangkit pulsanya adalah kristalnya 4 mega
dengan 2 kondensator 22 picofarad, ya. Kemudian IC-nya seperti yang saya sudah katakan tadi, ini IC-nya. Kemudian sambungannya sangat sederhana, misalkan dari IC MAX 232 ini terminal 11 dan 12-nya dihubungkan dengan 14 dan 15 dari Atmega 8535 dan seterusnya. Kemudian power supply-nya 5 volt output daripada IC 7805 ini dihubungkan dengan terminal VCC atau pin 10 dari Atmega 8535. Kemudian juga ada untuk referensinya masuk ke RF pin 32, ya, dan masuk di AVCC pin 30 juga dimasuk ke sana. Kemudian ground-nya berhubungan dengan terminal-terminal yang lain. Nah, dalam hal ini anak-anak sudah terbiasa membuat tata letak komponennya dulu, kemudian nanti membuat jalur-jalurnya sebagaimana cara atau prosedur pembuatan PCB. Jadi rangkaiannya hanya ini, sederhana sekali. Saya kira yang membuat sulit itu adalah karena banyaknya pin-pinnya ini dihubungkan dengan konektor-konektornya. Ya, ada konektor seperti ini, ya. Kemudian ini rangkaian atau skemanya. Kemudian kita lihat ada PCB-nya, ya. Ada PCB-nya, dilihat dari tata letak komponennya ini. Jadi letak komponennya ada IC-nya, ini IC-nya. Kemudian di bawah IC-nya ini ada kristalnya. Ini kebetulan kristalnya 12 mega. Itu tidak masalah karena nanti pengaturannya ada di microcontrollernya sendiri. Jadi bisa lebih besar, lebih baik. Kemudian ada tombol-tombol restart dan sebagainya. Kemudian ada power supply-nya, ada diodanya. Kemudian ada IC 7805 letaknya di sini. Kemudian IC MAX 232 letaknya di sebelah sini. Kemudian ada konektor mile-nya untuk DB9, ya. Kemudian DB25, ya, lebih panjang, DB9-nya lebih panjang. Jarak pin-pinnya ini dapat diukur oleh anak-anak. Kemudian ada konektor untuk kepentingan-kepentingan yang lain, seperti misalkan untuk penyambungan rangkaian-rangkaian yang dikontrol dengan microcontroller ini seperti ini. Lalu ini dilihat dari tata letaknya, tata letak komponennya seperti ini. Kemudian digambarkan di sini, ya, digambarkan ini. Kalau ini transparan tembus ke jalur PCB-nya, kalau ini tidak tembus seperti ini, hanya terbalik kakinya. Jadi dibalik ke atas sehingga dilihat seperti ini karena untuk melihatkan pin satunya ada di sini. Kemudian PCB-nya yang akan dibuat oleh peserta didik atau oleh anak-anak seperti ini, ya. Jadi ukuran-ukuran komponennya akan kita jelaskan pada waktu pembuatan. Kemudian hasilnya seperti ini, jadi sangat sederhana. Nah, ukuran PCB-nya seperti yang kita lihat tadi di atas ini. Ukuran PCB-nya panjangnya 15 cm, ya, 16 cm maksud saya. Kemudian lebarnya 10 cm. Ukuran IC Atmega 8535-nya 40 pin. Panjangnya 52,5 mm, lebarnya 12,5 mm. Dengan jarak soketnya sudah barang tentu sekitar 2,5 mm. Nanti kita lihat sendiri dalam ukurannya. Kemudian IC MAX-nya, karena ini yang menentukan, yang sangat
penting karena tidak bisa kita atur-atur posisi pinnya, adalah IC-nya, sehingga dicantumkan di sini IC Max 232-nya 16 pin saja dengan panjang 20 mili, lebar 10 mm. Kemudian semuanya ini yang terbaik adalah menggunakan soket. Ya, menggunakan soket. Sehingga anak-anak membuatnya atau pelatih atau yang peserta didik atau yang dilatih membuatnya sangat sederhana. Kalau ini tata letak komponennya dilihat dari atas, kemudian ini sama saja, kemudian PCB-nya atau jalur tembaganya dilihat dari permukaan ini, dan hasil jadinya seperti ini. Nah, ini IC-nya. Kemudian ini pembuatannya. Lalu ini nanti dihubungkan dengan setelah jadi dibuat, kita akan masuk ke komputer. Kalau langsung seperti ini, ya, langsung seperti ini, misalkan ini controllernya, lalu ini kontrolinya atau rangkaian yang dikontrol, dihubungkan menggunakan soket atau kabel data seperti ini, masuk ke laptop. Ini bagi laptop yang menggunakan data printer, dan aplikasi yang digunakan adalah Basicom AVR. Langsung seperti ini, ya, karena laptop yang kita gunakan memiliki LPT konektor untuk menghubungkan antara keluar dengan komputernya untuk dikontrol oleh microcontroller ini. Lalu kita buat programnya di sini. Nanti pembuatan program dan sebagainya akan kita bahas lebih khusus karena banyak sekali perintah basic atau Basicom yang kita gunakan di sini. Lalu ini kalau rangkaiannya seperti ini, berarti kita menggunakan basic, langsung compile dan kita coba download ke dalamnya. Prosedur-prosedurnya juga akan kita bahas lagi. Namun kalau kita misalkan tidak memiliki laptop yang menggunakan kabel data printer, seperti ada kabel data yang seperti ini, berarti kita harus buat Doppler. Itu ada materi tersendiri lagi. Jadi rangkaian controller ini kita hubungkan ke Doppler dulu, lalu kita gunakan Doppler ini koneksinya ke komputer menggunakan USB. Jadi tergantung dari komputernya. Kalau komputernya seperti ini menggunakan kabel seperti ini, berarti Basicom yang kita gunakan. Tapi kalau komputernya tidak memiliki LPT, berarti kita menggunakan COM, entah COM 1 atau COM berapa, berarti kita menggunakan AVR Studio, menggunakan bahasa assembly, bukan bahasa pemrogramannya, bahasa assembly, bukan bahasa Bascom. Nah, demikian. Jadi untuk membuatnya saya kira kita boleh membuat itu, ya. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu secara mendalam hubungan koneksi antara terminal-terminal atau pin-pin IC-nya dengan konektornya, dengan komponen-komponen yang lain. Karena ini yang bikin sulit itu hanya karena banyaknya koneksi-koneksi ini atau jalur-jalur PCB yang seperti ini. Hanya ini. Karena sangat sederhana sebenarnya. Jadi ini sudah digambarkan secara lengkap sirkuitnya atau sketnya atau skemanya. Tinggal kita turunkan saja ke PCB. Dan biasanya anak-anak merancangnya di dalam kertas milimeter dulu. Dari kertas milimeter lalu digambarkan ke PCB atau kita menggunakan sistem pembuatan PCB-nya tergantung. Kalau menggunakan sistem foto berarti kita buatkan ke transparan atau kita buatkan ke kertas-kertas yang lain, atau tergantung cara membuatnya. Nah, ini dalam teknis nanti. Lalu program-programnya seperti yang saya katakan tadi akan kita pelajari pada saat kita
membuat program. Jadi itu banyak sekali pembelajaran atau banyak sekali materinya yang akan kita pelajari. Saya kira untuk membuat modul ini hanya ini yang dapat saya jelaskan. Nanti secara langsung pada saat kita pembuatannya seperti ini, misalnya dari letak komponennya juga ada jumper seperti ini, karena tidak mungkin kalau semuanya, karena harusnya PCB yang digunakan itu 2 lapis, tapi 1 lapis juga boleh dengan kita menambahkan sedikit jumper seperti ini. Jadi sangat sederhana rangkaiannya, hanya karena ada soket-soketnya yang banyak ini sehingga kelihatannya lebih sulit. Saya kira itu mudah-mudahan berguna dan dapat kita lanjutkan pembahasannya pada kesempatan-kesempatan yang lain, tergantung pertanyaan pada saat membuatnya. Jadi ini dibuat oleh P3 ya, P atau VEDC atau P3TK Malang. Jadi sekali lagi tadi saya minta izin untuk kita perbanyak ini, karena untuk merancang seperti ini juga ya kita butuh waktu lagi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini kita tidak bisa tatap muka dengan anak-anak sehingga masih pembelajaran jarak jauh. Sekali lagi ini sangat sederhana, hanya ketekunan dan ketekunan dan kehati-hatian yang dibutuhkan sehingga kita dapat membuat atau merakit atau merancang PCB seperti ini. Lalu ini komponennya ya. Lalu nanti ini IC-nya yang kita gunakan. Saya kira itu mudah-mudahan berguna dan selamat belajar bagi siapa saja yang ingin belajar atau ingin mencoba untuk melatih dirinya memperoleh keterampilan dalam pembuatan rangkaian microcontroller menggunakan chip 8535 atau Atmega 8535. Saya kira itu mudah-mudahan dapat berguna buat kita semua dan sukses bagi semua. Sekali lagi terima kasih bagi pihak VDC Malang, teman-teman saya yang ada di VDC Malang seperti Mas Saiful Karim dan sebagainya, Mas Heri Sujendro dan sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua sukses. Sekali lagi terima kasih, selamat belajar.